Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 masih di tema 1 subtema 2 hebatnya cita-citaku. Pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan melalui kegiatan menulis siswa membuat sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dengan tepat. PPKN siswa mampu menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah. Perhatikan baik-baik. Tahukah kalian, pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Ya, buku di atas ini. Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kalian tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Ya, penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Ya, perhatikan. Peran penulis anak ini adalah namanya peta pikiran anak. Memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya, melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Makanya kalau kalian suka membaca, pasti pengetahuan kalian lebih luas. Untuk itu, mari kita gerakan literasi ini kita upayakan. Mengupayakannya bagaimana? Kalau disuruh baca dari Pak Guru, Bu Guru, ayah, bunda kalian harus mau ya. Karena apa? Kalau mau membaca, kita pasti jendela ilmunya akan lebih luas ya. Karena membaca adalah jendela ilmu. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Ya, perhatikan. Membangun semangat anak menjadi anak aktif dan kreatif dan memudahkan anak untuk fokus. Kemudian, apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, melatih daya ingat, mengenai hal-hal baru, dan dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Ya, perhatikan yang di atas ini. Apakah manfaat membaca untukmu? Yaitu menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, melatih kemampuan berpikir, dan dapat meningkatkan konsentrasi. Aslinya yang jawab kalian, tapi karena kita belajar bersama ini Pak Guru, tentu menjawab. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Ya. Menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut. Bayangkan cita-citamu, lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Ya, kalian baca perintahnya ini dengan baik anak-anak. Kalian mencoba membuat puisi sendiri. Kalian contoh ingin cita-cita menjadi dokter, ya. Kalian buat puisi seperti yang kemarin, tapi jangan dicontek semua.
diganti rubah kata-katanya, ya intinya cita-cita itu mengarah pada dokter. Ya, perhatikan ini Pak Guru kasih contoh. Judul puisi Guruku, pengarangnya Johnny Al-Farizi. Oh guruku, kau sangat baik mengajari kami. Dengan ikhlas ilmu kau limpahkan. Kau begitu sabar untuk membimbing dan mengajari kami. Oh guruku, jasamu tak akan kulupakan. Terima kasih guruku. Hanya kata itulah yang mampu saya ucapkan. Wahai pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, maknanya adalah kita tidak dapat melupakan jasa seorang guru yang telah mendidik dan mengajari kita. Pak Guru jadi guru. Sebelum Pak Guru jadi guru, Pak Guru punya guru juga. Ya, jasanya guru-gurunya Pak Guru sampai saat ini masih terkenang. Karena tanpa gurunya Pak Guru tidak bisa seperti ini. Tidak bisa menjadi guru juga. Contoh seperti kalian nanti, kalian mau jadi tentara, TNI, polisi, dokter, arsitek, pelukis dan sebagainya, tanpa ada guru juga tidak bisa. Maka dari itu mulai dari sekarang kita harus menghargai guru anak-anak. Menghargai guru itu Pak Guru yakin ilmu kita akan barokah. Oke? Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan. Pernahkah kalian berkunjung di tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia, apalagi di Bali anak-anak? Ya, berbagai etnis, berbagai suku datang ke Bali. Ya, mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Mari kita pahami bersama. Ada nasi pecel, ya, ada soto, ada papeda, tiga Ambon. Perhatikan gambar depan di atas, makanan khas daerah ini kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompok. Ya, ini apabila kita di dalam kelas. Tapi Pak Guru harapkan kalian melakukannya sendiri karena ini perintahnya kelompok. Tapi karena kita daring, ayo kita belajar mandiri, oke? Baca perintahnya seperti ini, ya. Pak Guru bantu menjawab. Bahasa daerah di Nusantara, ya, ini ada siapa namamu. Kalau bahasa Jawa, sinten nami panjenengan. Ya, kalau di daerahnya Pak Guru Semarang, Solo, itu halus sinten naminipun ditambahi sinten naminipun panjenengan. Ya. Terus sira pesengane itu bahasa Bali. Saha namina bahasa Sunda. Sia naon awak ini bahasa Padang. Jadi ternyata dari bahasa Indonesianya siapa namamu ini artinya sudah bermacam artinya apa? Bahasanya sudah berbeda-beda dari daerah lain. Ya. Makanan khas ayam betutu dari Bali. Keunikannya adalah ayam betutu menggunakan ayam utuh yang berisi bumbu khas Bali, kemudian dipanggang dalam api sekam. Kemudian gambarnya nasi timbal, makan khas daerah mana anak Sunda. Ya, keunikannya penyajiannya, maksudnya gini, keunikan penyajian ikon dari makanan khas Sunda ini biasanya di dalam daun pisang, ya, seperti ini. Kemudian sate Padang, otomatis Padang Sumatera Barat asalnya. Keunikannya sate Padang mempunyai rempah lebih komplit daripada sate di daerah lainnya. Berbagai rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, kunyit,
digunakan untuk membuat bumbu satu sehingga membuat bumbu sate, sehingga membuat rasa yang dikeluarkan lebih pekat dan enak, ya. Mempunyai ciri khas masing-masing, ya. Itu dari setiap daerah. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagi kalian apa? Pak Gus bantu menjawab. Ya, dapat bersosialisasi dengan orang yang berasal dari daerah yang berbeda dengan kita, mengetahui rasa makan khas daerah lain. Contoh, kalian punya teman orang Padang, ketika kalian main ke rumahnya, ibunya pas masak sate Padang atau lain sebagainya, ternyata enak sekali masakannya ibunya ini. Begitu juga kalian ketika main ke temennya yang asal daerah lain, contoh dibuatkan ketoprak, ketoprak sama tahu tipat, ternyata sama-sama lontong tapi beda, ya seperti itu. Jadi kita paham, makanya indah anak perbedaan itu. Ayo renungkan, puisi manakah yang paling kamu sukai, mengapa? Ya, puisi yang saya sukai yaitu puisi guruku. Ya, ini contoh. Saya suka karena puisi tersebut menyampaikan pesan yang mendalam kepada guru bahwa seorang guru tidak akan dapat terbalas karena dengan ikhlas telah memberikan banyak ilmu serta mendidik muridnya. Ya, ikhlas anak-anak. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apakah yang kamu pelajari hari ini? Nilai apa? Nilai kebersamaan, semangat dan nasionalisme. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Kemudian penari daerah. Bagaimana peran para penari daerah untuk mempersatukan bangsa? Jelaskan pendapatmu. Ya. Pak Guru bantu menjawab. Penari daerah dapat menarikan tarian daerah yang membuat masyarakat dapat melestarikannya sehingga terjadi persatuan bangsa. Ya, maka dari itu kemarin sudah ada pembahasan materi sampai dia tampil di Amerika, ya seperti itu. Untuk itu cukup sekian pembelajaran kali ini anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kalian harus lebih semangat karena pembelajaran dari tanpa semangat kita akan kurang. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos kandos.